Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan sebelumnya saya Hafizah. Saya untuk memaparkan tugas yang telah diamanahkan oleh dosen pengampu kepada saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang bisnis dan lingkungannya. Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris yaitu business, yang dalam artian bahasa Indonesia itu memiliki 3 kata. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua urusan, dan ketiga usaha. Nah, kata bisnis dalam bahasa Inggris tadi itu diambil dari kata busy, yang artinya sibuk. Jadi, wajar saja kita temui para pebisnis itu mereka sibuk. Bahkan mereka mengatakan bahwa time is money. Waktu mereka itu adalah uang. Dan menurut Ebert, dia mendefinisikan bahwa bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk memperoleh laba. Sementara definisi dari Ghazali Saidam, beliau mengatakan bahwa bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisir dalam mencari laba melalui penyediaan produk, barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua itu lingkungan. Beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Yang pertama itu merupakan lingkungan intern yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan yang kedua adalah disebut dengan lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan sebelum kita lanjut ke bisnis dan lingkungannya, untuk memperdalam suatu bisnis, kita juga harus tahu apa saja sih manfaat yang kita dapat jika kita berbisnis. Yang pertama itu memperluas cakrawala. Kenapa dalam berbisnis kita bisa memperluas cakrawala? Sebab bisnis memiliki sifat yang fleksibel dan kompatibel, sehingga dapat diterapkan dalam bidang apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua yaitu mendapatkan keterampilan dan kepemimpinan. Keterampilan dan kepemimpinan sangat penting dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu mendapatkan keterampilan dan kepemimpinan. Keterampilan dan kepemimpinan itu sangat penting dalam dunia bisnis karena seorang pebisnis yang sukses dia harus mengantongi dan memahami tentang keterampilan leadership karena dia yang akan menghandle orang yang di bawahnya agar tujuan dari bisnis tersebut bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu mengantisipasi kehilangan pekerjaan. Dengan berbisnis, kita bisa terlatih untuk hidup lebih mandiri dan kita tidak bergantung lagi kepada orang lain sebab kita telah memiliki penghasilan sendiri. Yang keempat itu memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa sih kita berbisnis memberi manfaat kepada orang lain? Ya sangat, seperti menyediakan lapangan kerja baru sehingga memberi peluang untuk orang yang membutuhkan suatu pekerjaan. Yang kelima itu melatih kedisiplinan dan menghargai uang. Nah, itu yang dikatakan oleh seorang pebisnis, time is money. Waktunya itu adalah uang. Dengan berbisnis, semua kendali berada pada diri kita sendiri. Sehingga, kitalah yang mengatur diri kita untuk lebih konsisten dalam melakukan dan menjalankan kegiatan bisnis kita tersebut. Karena dengan disiplinlah, maka seorang pebisnis akan sukses. Intinya adalah fokus. Nah, selanjutnya itu simulasi relasi bisnis dan perekonomian. Dalam sebuah bisnis harus diperlukan menjalin relasi bisnis guna untuk perkembangan dan pertumbuhan sebuah bisnis yang kita jalani. Adapun simulasi relasi bisnis yaitu suatu proses bisnis yang menjalin hubungan baik dengan dua pihak untuk mencapai satu tujuan bisnis. Dalam proses ini, suatu bisnis menghasilkan barang atau jasa untuk menciptakan laba atau keuntungan dengan cara meningkatkan layanan dan peluang internasional seperti ekspor-impor. Nah, untuk menjadikan relasi bisnis yang baik, perlunya kita memperhatikan faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun seiring berjalannya waktu, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda wujud, baik langsung ataupun tidak, yang digunakan untuk perusahaan. Nah, secara total ada 5 hal yang diasumsikan sebagai faktor, yaitu yang pertama itu kekuatan fisik. Apa sih itu kekuatan fisik? Nah, kekuatan fisik itu adalah semua kekayaan yang terdapat di dunia
di dunia semesta ini, baik itu berupa benda ataupun barang-barang mentah pautannya untuk mampu digunakan dalam proses. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, cairan, atau bahan mentah. Yang kedua itu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah barang-barang atau alat yang mampu digunakan sebagai melakukan proses transaksi. Nah, yang keempat itu adalah kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang untuk mengkoordinir faktor-faktor produk. Nah, yang kelima yaitu sumber kekuatan informasi. Sumber kekuatan informasi adalah seluruh data yang digunakan perusahaan sebagai menjalankan bidang usahanya. Dalam pembahasan era dan bisnis, itu terdapat 6 era sejarah bisnis. Yang pertama, era produksi. Era produksi itu lebih memfokuskan dan memperhatikan kepada proses internal daripada pengaruh eksternal. Yang kedua yaitu era pemasaran. Era pemasaran itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada cara operasional bisnis sekarang ini. Nah, yang ketiga itu era global, fakta kehidupan bagi kebanyakan bisnis dewasa ini. Kemudian komunikasi dan transportasi yang semakin baik, selain semakin efisien metode-metode internasional untuk pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran. Nah, selanjutnya itu era informasi dan internet. Perihal abad ini telah disertai era yang disebut sebagai era informasi, yang dipicu oleh maraknya penggunaan internet, apalagi pada saat pandemi ini. Semua orang menggunakan internet, dan internet itu adalah suatu kebutuhan yang penting untuk saat sekarang ini. Yang kelima itu era kewirausahaan. Semangat kewirausahaan dari keemasan bisnis ini telah menyumbang banyak energi bagi kemajuan sistem bisnis di Indonesia. Yang kelima itu revolusi industri. Revolusi industri dimulai di Inggris pada tahun 1750 yang menggerakkan operasi bisnis dari yang sebelumnya ditekankan pada pekerja-pekerja ahli yang independen dan memiliki keahlian dalam menghasilkan suatu produk. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pembahasan terakhir yaitu organisasi dan lingkungannya. Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama. Nah, dalam lingkungan organisasi itu terbagi dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Yang kedua itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Tak ada satupun organisasi yang dapat berdiri sendiri, terlepas dari apakah suatu organisasi mengejar laba atau merupakan sebuah organisasi nirlaba. Kesimpulannya adalah lingkungan bisnis terbagi menjadi dua. Pertama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam membangun relasi bisnis yang baik, perlu adanya faktor-faktor produksi yang baik. Terdapat 6 faktor produksi yang baik, yaitu adalah sumber daya manusia, kekuatan fisik, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber kekuatan informasi. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.